Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Novi Prastika Syafitri dengan NIM 0704222068 dari kelas Biologi 3 semester 4 dan Stambuk 2022. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait dengan topik yang akan saya bawakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perkembangan hewan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Sukra MSc. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi yang akan saya bawakan mengenai gastrulasi dan neurulasi. Oleh karena itu, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai gastrulasi dan neurulasi di penjelasan berikutnya. Gastrulasi merupakan tahapan perkembangan embrio yang terjadi setelah pembentukan blastula. Blastula akan mengalami transformasi menjadi embrio berlapis 3. Gastrula mengatur kembali blastula untuk membentuk 3 lapis benih, yang mana 3 lapis benih tersebut meliputi lapisan ektoderm yang akan berkembang menjadi sistem saraf, epidermis, dan sistem indera. Kemudian lapisan mesoderm yang akan berkembang menjadi sel otot dan jaringan ikat di tubuh, dan lapisan endoderm yang akan berkembang menjadi sel kolumner yang ditemukan pada sistem pencernaan dan organ-organ internal. Pada manusia terjadi pada perkembangan minggu ketiga. Fase gastrula ditandai dengan terjadinya perubahan susunan sel-sel pada embrio. Gastrulasi diawali proses diferensiasi, yang mana pada blastula akhir terjadi ketika pengelompokan sel sebagai daerah calon pembentukan organ. Pada fase gastrula, sintesis protein dikendalikan oleh inti sel dan kebutuhan protein ataupun enzim disintesis sendiri. Gambar tersebut merupakan tahapan perkembangan embrio pada hewan yang dimulai dari zigot hingga gastrulasi. Nah, zigot adalah sel tunggal yang terbentuk dari fusi sel sperma dan sel telur. Zigot mengandung semua informasi genetik yang diperlukan untuk perkembangan embrio. Kemudian, zigot mengalami pembelahan sel secara mitosis, menghasilkan sel-sel yang lebih kecil dan lebih banyak. Pembelahan sel ini disebut juga dengan cleavage. Sekitar 3-4 hari setelah fertilisasi, zigot telah membelah menjadi 8 sel yang disebut juga dengan blastomer. Blastomer tersusun dalam bola padat yang disebut juga dengan morula. Sekitar 5-6 hari setelah fertilisasi, blastomer mulai terisi cairan, membentuk rongga yang disebut juga dengan blastosol. Blastula terdiri dari 2 lapisan sel, lapisan luar yang disebut juga dengan lapisan ektoderm yang akan berkembang menjadi kulit, rambut, dan sistem saraf. Kemudian lapisan dalam, lapisan endoderm yang akan berkembang menjadi lapisan dalam saluran pencernaan dan organ pernapasan. Sekitar 7-8 hari setelah fertilisasi, blastula mengalami proses yang disebut juga dengan gastrula. Dalam proses ini, sel-sel ektoderm dan endoderm bergerak dan berpindah posisi membentuk struktur baru seperti blastopor dan arkenteron. Pada gastrulasi terdapat gerakan morfogenetik. Apa sih gerakan morfogenetik itu? Gerakan morfogenetik merupakan pergerakan sel-sel atau daerah-daerah calon organ embrio dari lokasi topografi satu ke lokasi lain untuk membentuk struktur gastrula. Migrasi sel-sel atau lapisan sel selama gastrulasi adalah untuk yang pertama, menempatkan area perspektif endoderm ke dalam. Yang kedua, membungkus embrio dengan perspektif ektoderm. Yang ketiga, menempatkan mesoderm di antara
endoderm dan ektoderm, dan yang keempat, membentuk arkenteron, bakal saluran pencernaan makanan. Terdapat macam-macam gerakan morfogenetik pada gastrulasi, di antaranya epiboli dan emboli. Epiboli adalah gerakan di daerah permukaan gastrula, dan emboli adalah gerakan ataupun pergeseran sel di daerah dalam. Emboli terdiri dari beberapa gerakan, di antaranya invaginasi, involusi dan konvergensi, konkresken, proliferasi sel, poliinvaginasi, ingresi, delaminasi, dan divergensi. Invaginasi, lapisan sel bagian luar masuk atau melipat ke dalam membentuk arkenteron. Ingresi, sel-sel bagian permukaan secara individual bermigrasi ke bagian dalam interior dari embrio. Nah, jadi sel-sel mesoderm bermigrasi dari ektoderm ke arkenteron. Involusi, lapisan sel membelok ke dalam dan kemudian membentang jauh ke bagian permukaan internal. Involusi terjadi pada lapisan sel paling dalam blastula, yaitu endoderm. Involusi menghasilkan pembentukan saluran pencernaan primitif embrio. Delaminasi, sekelompok sel memisahkan diri dari kelompok utama atau lapisan asal. Delaminasi terjadi pada lapisan sel paling luar blastula, yaitu ektoderm. Delaminasi menghasilkan pembentukan lapisan sel baru, yaitu notochord. Epiboli merupakan gerakan sel di mana satu lapisan sel membentang dengan mentipiskan bentuk sel-selnya menyeberangi permukaan sebagai suatu unit. Contohnya adalah ketika lapisan mesoderm membungkus seluruh embrio. Interkalasi, gerakan di mana dua atau lebih deretan sel menyusun diri dengan masuk ke sela-sela antara satu sel ke sel lainnya, sehingga terbentuk deretan sel yang lebih panjang dan lapisannya yang lebih tipis. Contohnya adalah ketika sel-sel mesoderm bermigrasi ke dalam celah antara ektoderm dan endoderm. Convergent extension, gerakan di mana dua atau lebih deretan sel berinteraksi secara teratur dan terarah pada suatu tujuan. Contoh convergent extension adalah ketika embrio memanjang pada sumbu anterior posterior. Selanjutnya, gambar tersebut menunjukkan jenis-jenis gerakan yang terjadi selama gastrulasi, yaitu proses pembentukan 3 lapisan embrio pada hewan. Yang pertama, invaginasi, proses pelipatan lembaran sel ke dalam embrio, contohnya pada endoderm bulu babi. Kedua, ada involusi, proses pembalikan lembar sel ke atas permukaan basal lapisan luar, contohnya mesoderm pada amfibia. Yang ketiga, ada ingresi, yaitu sel individual bermigrasi ke embrio, contohnya pada mesoderm bulu babi. Yang keempat, delaminasi, proses pemisahan atau migrasi satu lembar sel menjadi 2 lembar sel. Contohnya pembentukan hipoblas pada mamalia dan burung. Dan yang terakhir, epiboli, proses perluasan satu lembar sel di atas sel-sel lain. Contohnya pembentukan ektoderm pada amfibi, bulu babi, dan tunicata. Bagaimana sih pergerakan aktif sel saat gastrulasi? Pada gastrula beberapa organisme, invaginasi diawali oleh penyempitan sel-sel pada permukaan blastula, penetrasi sel-sel untuk masuk lebih dalam ke bagian dalam embrio, melibatkan ekstensi filopodia oleh sel-sel terdepan dari jaringan yang bermigrasi. Gerakan sel-sel tersebut akan menarik sel-sel yang mengikuti di belakangnya melalui blastopori,
sehingga membantu menggerakkan lapisan sel dari permukaan embrio ke dalam blastosol untuk kemudian membentuk endoderm dan mesoderm embrio. Nah, kelompok gastrulasi terbagi menjadi dua, yaitu gastrulasi kelompok 1 dan gastrulasi kelompok 2. Pada gastrulasi kelompok 1 tidak mempunyai wilayah ekstra embrio, melainkan seluruh bagian blastula merupakan wilayah intraembrio. Contoh gastrulasi pada kelompok 1 adalah bulu babi, Amphioxus, dan amfibia. Gastrulasi kelompok 2, gastrulasi berlangsung pada suatu blastula yang merupakan diskus atau keping atau blastodiskus yang terdiri atas bagian intraembrio dan ekstraembrio. Ciri khas dari gastrulasi kelompok 2 adalah terdapat alur primitif. Contoh gastrulasi kelompok 2 bisa kita temukan pada aves dan mamalia. Gastrulasi pada bulu babi. Sel-sel di kutub vegetal atau mikromer dan tersusun epitelia. Selanjutnya, ingresi ke dalam blastosol disebut juga dengan mesenkim primer. Invaginasi membentuk arkenteron akibat adanya convergent extension yang disertai dengan interkalasi sel. Kemudian proses gastrulasi pada bulu babi diawali dengan blastula, terdiri atas selapis sel tunggal bersilia yang mengelilingi blastosol. Gastrula dimulai dengan pembentukan lempeng vegetal. Sel-sel mesenkim atau calon mesenkim memisah dari lempeng vegetal berpindah ke dalam blastosol. Selanjutnya, lempeng vegetal pada gastrula awal mengalami invaginasi. Sel-sel mesenkim mulai membentuk penjuluran tipis atau filopodia. Sel-sel endoderm membentuk arkenteron, sel-sel mesenkim membentuk persambungan filopodia antara ujung arkenteron dan sel-sel ektoderm dinding blastosol. Gastrula akhir, kontraksi filopodia menarik arkenteron sehingga endoderm arkenteron akan menyatu dengan ektoderm dinding blastosol. Gastrula selesai, terbentuk saluran pencernaan fungsional mulut dan anus atau lapisan endoderm. Ektoderm membentuk permukaan luar bersilia. Selanjutnya, gastrulasi pada Amphioxus. Epiboli berlangsung pada seluruh bakal ektoderm. Terjadi invaginasi hipoblast di bagian median, daerah yang berbatasan dengan sabit dorsal. Sel-sel bertambah banyak sehingga hipoblast memanjang. Daerah invaginasi hipoblast disebut juga dengan blastophore. Involusi terjadi pada bakal notochord dari sabit dorsal. Ekstensi berlangsung pada seluruh daerah bakal pembentuk alat sehingga keseluruhan embrio memanjang dan membesar. Konvergensi berlangsung pada daerah bakal mesoderm ke arah daerah bibir lateral. Akhirnya, mesoderm menempati kedua sisi bakal notochord yang terletak di bibir dorsal. Bibir blastopore dibedakan atas bibir dorsal, bibir ventral, dan bibir lateral. Tahapan gastrulasi pada Amphioxus dimulai dari tahap blastula, yaitu bola berongga yang terdiri dari dua jenis sel, sel-sel besar atau makromer di kutub vegetal dan sel-sel kecil atau mikromer di kutub animal. Kutub vegetal blastula mulai memipih dan sel-selnya menginvaginasi atau melipat ke dalam menuju kutub animal. Proses ini disebut juga dengan invaginasi. Saat invaginasi berlangsung, terbentuk lubang kutub animal yang disebut juga dengan blastoporus. Blastoporus merupakan pintu masuk ke dalam gastrula. Kemudian, sel-sel yang menginvaginasi membentuk lapisan sel baru di dalam blastula.
Lapisan ini disebut juga dengan endoderm dan akan berkembang menjadi saluran pencernaan. Sel-sel yang tersisa di permukaan blastula membentuk ektoderm dan akan berkembang menjadi kulit dan sistem saraf. Di tepi blastoporus terdapat sel-sel yang disebut dengan sel mesodermal prekordal. Sel-sel ini akan bergerak ke bagian dalam blastula dan membentuk notokord, batang struktural yang berperan penting dalam perkembangan sumsum tulang belakang. Sel-sel mesoderm lainnya akan bergerak ke samping dan membentuk mesoderm yang akan berkembang menjadi berbagai organ dan jaringan seperti otot, tulang, dan pembuluh darah. Kemudian pada tahap akhir gastrulasi, ektoderm di atas notokord menebal dan membentuk tabung saraf yang akan berkembang menjadi sumsum tulang belakang. Proses ini disebut juga dengan neurulasi. Gastrulasi pada amfibia. Identitas daerah marginal wilayah daerah kelabu karena sel marginal berinvaginasi. Invaginasi hipoblast di celah yang terbentuk pada awal proses. Celah itu terletak di dorsal, disebut juga dengan bibir dorsal blastopor. Bibir dorsal, organizer induktor pertama proses neurulasi. Epiboli, involusi, invaginasi hingga terbentuk arkenteron. Bibir dorsal blastopor, bibir lateral, bibir ventral. Blastopor sendiri berbentuk bundar, ditutupi sebagian besar oleh yolk plak atau disebut juga dengan sumbat yolk. Gastrulasi pada katak. Tahap pertama adalah pembentukan blastopor, yaitu lubang kecil yang terbentuk pada permukaan embrio. Blastopor akan menjadi tempat masuknya sel-sel yang akan membentuk mesoderm dan endoderm. Pada gambar A, blastopor terlihat sebagai celah kecil di kutub dorsal embrio. Kutub dorsal adalah kutub atas embrio yang berlawanan dengan kutub ventral atau bawah. Tahap kedua adalah invaginasi sel, yaitu proses pelipatan sel-sel ke dalam embrio. Sel-sel dari kutub dorsal dan kutub vegetal akan bergerak ke arah blastopor dan melipat ke dalam embrio. Nah, pada gambar B, sel-sel dari kutub dorsal terlihat bergerak ke arah blastopor dan melipat ke dalam embrio. Sel-sel ini akan membentuk lapisan mesoderm. Sel-sel dari kutub vegetal juga terlihat bergerak ke arah blastopor dan melipat ke dalam embrio. Sel-sel ini akan membentuk lapisan endoderm. Pada tahap ketiga adalah pembentukan lapisan embrionik utama. Sel-sel yang telah melipat ke dalam embrio akan membentuk 3 lapisan, yaitu ektoderm, lapisan terluar embrio yang akan berkembang menjadi kulit, rambut, dan kuku. Kemudian lapisan mesoderm yaitu lapisan tengah embrio yang akan berkembang menjadi otot, tulang, dan organ-organ internal. Dan terakhir lapisan endoderm yaitu lapisan terdalam embrio yang akan berkembang menjadi saluran pencernaan dan organ-organ pernapasan. Pada gambar C, ketiga lapisan embrionik utama sudah terlihat dengan jelas. Ektoderm terletak di lapisan terluar, mesoderm terletak di lapisan tengah, dan endoderm terletak di lapisan terdalam. Pada tahap keempat adalah pembentukan struktur embrio. Sel-sel pada ketiga lapisan embrionik akan berdiferensiasi menjadi berbagai sel dan jaringan. Sel-sel ini akan membentuk struktur-struktur embrio seperti tabung saraf, notokord, dan organ-organ internal. Selanjutnya, gastrulasi pada afes. Gastrulasi pada afes terjadi pembelahan di daerah bakal meridian embrio di kaudal yang disebut juga dengan primitive streak. Dari primitive streak, sel-sel epiblast bakal mesoderm akan berinvolusi bergerak ke antara epiblast dan hipoblast. Ketika primitive streak bergerak terus ke anterior, ia mendekati bakal prekorda notokord.
Prekorda dan notochord berinvaginasi membentuk primitive pit. Gastrulasi selesai sekitar 22 jam RAM. Pada saat itu, seluruh daerah bakal pembentuk alat sudah tersusun di daerah masing-masing. Gastrulasi pada apes berlangsung di dalam telur. Blastodik pipih yaitu sebuah cakram kecil yang terdiri dari sel-sel blastomer. Di bawah blastodik pipih terdapat kuning telur. Kuning telur adalah sumber nutrisi bagi embrio yang sedang berkembang. Sel-sel epiblast di bagian posterior blastodik pipih berubah bentuk dan menebal, membentuk garis primitif. Garis primitif adalah struktur seperti pita yang memunculkan sel-sel baru untuk embrio. Selanjutnya, sel-sel epiblast posterior akan bermigrasi ke arah garis primitif dan berkumpul di sana. Migrasi dan akumulasi sel-sel inilah yang menyebabkan garis primitif memanjang. Pembentukan nodus Hansen dan alur primitif. Nodus Hansen adalah struktur seperti titik yang terletak di ujung anterior garis primitif. Nodus Hansen berperan penting dalam mengatur migrasi sel dan pembentukan tubuh embrio. Sedangkan alur primitif adalah struktur seperti parit yang terbentuk di sepanjang garis primitif. Alur primitif berperan sebagai jalur migrasi sel-sel ke dalam embrio. Selanjutnya, sel-sel epiblast bermigrasi ke dalam embrio melalui alur primitif dan nodus Hansen tersebut. Migrasi sel-sel ini membentuk struktur-struktur penting dalam embrio seperti mesoderm, endoderm, dan notochord. Selanjutnya, sel-sel yang bermigrasi ke anterior embrio melalui alur primitif dan nodus Hansen membentuk struktur kepala dan notochord. Nah, notochord adalah batang kaku yang terletak di sepanjang sumbu tubuh embrio dan berperan penting dalam pembentukan sistem saraf. Sel-sel yang bermigrasi ke samping embrio melalui alur primitif dan nodus Hansen akan membentuk mesoderm dan endoderm. Mesoderm adalah lapisan embrio tengah yang membentuk jaringan dan organ seperti tulang, otot, dan sistem peredaran darah. Mesoderm adalah lapisan embrio terdalam yang akan membentuk saluran pencernaan dan organ pernafasan. Selanjutnya, pembentukan lapisan-lapisan embrio yang terdiri dari epiblast adalah lapisan embrio terluar yang tersisa dari migrasi sel. Epiblast akan berkembang menjadi epidermis, yaitu lapisan kulit terluar dari tubuh. Kemudian lapisan mesoderm, lapisan embrio tengah yang terbentuk dari sel-sel yang bermigrasi ke samping embrio. Mesoderm akan berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ seperti tulang, otot, dan sistem peredaran darah. Dan lapisan endoderm adalah lapisan embrio terdalam yang terbentuk dari sel-sel yang bermigrasi ke samping embrio. Endoderm akan berkembang menjadi saluran pencernaan dan organ pernapasan. Dan terakhir, perubahan pada hipoblast. Hipoblast adalah lapisan embrio yang terbentuk di bawah blastodik pipih pada awal gastrulasi. Hipoblast terdiri dari sel-sel yang berasal dari yolk atau kuning telur. Saat endoderm menyebar ke seluruh permukaan embrio, hipoblast tergeser dan akhirnya akan menghilang. Selanjutnya, gastrulasi pada mamalia. Gastrulasi pada mamalia ditandai dengan terbentuknya rongga pada massa sel-sel dalam atau inner cell mass yang makin lama makin besar disebut dengan rongga amnion. Endoderm akan berproliferasi, membentuk sel-sel pipih dan mendindingi blastosol. Pembentukan mesoderm pada embrio mamalia sama dengan pembentukan mesoderm pada embrio ayam. Gastrulasi pada mamalia berlangsung di dalam uterus. Proses gastrulasi pada mamalia.
Embrio mamalia yang telah mengalami pembuahan disebut dengan zigot. Zigot kemudian mengalami pembelahan sel, menghasilkan sel-sel yang lebih kecil dan lebih banyak. Sel-sel ini disebut dengan blastomer. Blastomer kemudian tersusun menjadi dua lapisan, yaitu trofoblast dan massa sel dalam. Trofoblast adalah lapisan luar blastosit yang terdiri dari sel-sel pipih. Trofoblast akan bertanggung jawab untuk menghasilkan hormon dan nutrisi untuk embrio. Massa sel dalam adalah lapisan dalam blastosit yang terdiri dari sel-sel kuboid. Massa sel dalam akan berkembang menjadi embrio yang tepat. Selanjutnya, massa sel dalam kemudian mengalami invaginasi, yaitu proses pelipatan ke dalam. Invaginasi ini membentuk garis primitif, yaitu garis sel yang memanjang di sepanjang sumbu embrio. Garis primitif merupakan tempat di mana sel-sel akan bermigrasi untuk membentuk tiga lapisan embrionik utama. Sel-sel dari garis primitif kemudian bermigrasi ke arah yang berbeda, membentuk tiga lapisan embrionik utama, yaitu ektoderm, lapisan terluar yang akan berkembang menjadi kulit, rambut, dan kuku. Selanjutnya lapisan mesoderm, lapisan tengah yang akan berkembang menjadi otot, tulang, dan jaringan ikat. Dan lapisan endoderm adalah lapisan terdalam yang akan berkembang menjadi saluran pencernaan, organ pernafasan, dan organ pencernaan. Selain tiga lapisan embrionik utama, gastrulasi juga menghasilkan beberapa membran ekstra embrionik, yaitu amnion, membran yang berisi cairan ketuban dan mengelilingi embrio, kantung kuning telur, membran yang menyediakan nutrisi untuk embrio, dan alantois, membran yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara embrio dan lingkungan luar. Primitive strik memiliki 4 bagian. Di antaranya, primitive groove berupa bundar, primitive fold berupa lekukan, primitive pit, lubang di bagian anterior, dan primitive knot atau Hansen's knot. Di anterior primitive pit berupa ujung yang menonjol primitive strik di anterior. Neurulasi. Neurulasi merupakan proses pembentukan bumbung neural atau bakal sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Langkah-langkah neurulasi meliputi pembentukan tali saraf punggung dan pembentukan sistem saraf pusat. Neurulasi dimulai ketika notokord menginduksi pembentukan sistem saraf pusat dengan memberi sinyal pada lapisan germinal ektoderm di atasnya untuk membentuk lempeng saraf yang tebal dan datar. Lempeng saraf melipat ke dalam, membentuk tabung saraf yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi sumsum tulang belakang dan otak. Nah, proses neurulasi diantaranya penebalan ektoderm neural oleh mikrotubul dan mikrofilamen, proliferasi ektoderm epidermal, proliferasi mesoderm, dan tahapan neurulasi yaitu neural plate, neural groove, dan neural tube. Selanjutnya, tipe neurulasi terdiri dari neurulasi primer, neurulasi sekunder, dan neurulasi khusus. Pada neurulasi primer, bumbung neural terbentuk dari proses invaginasi atau pelipatan keping neural dan bertemunya kedua lipatan tersebut. Contohnya pada reptil, amfibi, unggas, dan mamalia. Neurulasi primer terjadi sebagai respon terhadap faktor pertumbuhan terlarut yang disekresikan oleh notokord. Selanjutnya, pada neurulasi sekunder, bumbung neural terbentuk oleh adanya kavitasi dalam kelompok sel ektoderm yang memadat. Contohnya pada ikan, dan pada neurulasi khusus, pembentukan bumbung neural dengan pemisahan epidermis yang membatasi keping neural. Contohnya pada Amphioxus. Neurulasi pada Amphioxus terjadi akibat adanya pelipatan dan pemisahan epidermis yang membatasi keping neural lewat enterosul atau kantong arkenteron hingga evaginasi lateral.
Notochorda delaminasi dari mesendodem setelah evaginasi dorsal, pembentukan keping neural diinduksi oleh notochord. Endodem menebal dan terpisah dari ektodem epidermal. Selanjutnya, proses neurulasi pada amphioxus. Sel-sel ektodem di bagian dorsal embrio menebal dan membentuk lempeng saraf. Lempeng saraf ini akan berkembang menjadi sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Lempeng saraf kemudian melipat ke dalam dan membentuk dua lapisan saraf. Lipatan saraf ini akan bertemu dan menyatu di bagian tengah sehingga membentuk tabung saraf. Tabung saraf ini akan berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, tabung saraf kemudian menutup bagian anterior dan posterior sehingga membentuk sistem saraf yang tertutup. Gambar tersebut merupakan struktur otak pada manusia yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu prosencephalon atau otak depan. Bagian ini bertanggung jawab untuk fungsi kognitif tingkat tinggi, seperti pemecahan masalah, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Prosencephalon juga berisi struktur yang terlibat dalam emosi, seperti amigdala dan hipokampus. Kemudian mesencephalon atau otak tengah, bagian ini bertanggung jawab untuk gerakan mata dan pendengaran. Mesencephalon juga berisi struktur yang terlibat dalam kontrol motorik seperti substansia nigra. Dan rhombencephalon atau otak belakang, bagian ini bertanggung jawab untuk fungsi vital seperti pernapasan dan detak jantung. Rhombencephalon juga berisi struktur yang terlibat dalam keseimbangan dan koordinasi seperti cerebellum. Selanjutnya, adapun bagian-bagian penting yang terdapat pada otak manusia, yaitu cerebral cortex atau korteks cerebral, yaitu lapisan luar otak yang bertanggung jawab untuk fungsi kognitif tingkat tinggi. Selanjutnya, corpus callosum, struktur yang menghubungkan belahan otak kiri dan kanan. Thalamus, struktur yang berfungsi sebagai pusat relay informasi sensorik dan motorik. Hipotalamus, struktur yang mengatur berbagai fungsi tubuh seperti suhu, nafsu makan, dan tidur. Dan brainstem, struktur yang menghubungkan otak ke sumsum tulang belakang dan bertanggung jawab untuk fungsi vital. Nah, selanjutnya gambar tersebut menunjukkan beberapa jenis neuron yang berbeda. Neuron adalah sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal informasi di seluruh otak. Ada 3 jenis utama pada neuron, yaitu neuron sensorik. Neuron ini membawa informasi dari organ sensorik ke otak. Kemudian neuron motor, neuron ini membawa informasi dari otak ke otot dan kelenjar. Dan neuron interneuron, yaitu neuron menghubungkan neuron sensorik dan neuron motor. Kemudian adapun pada gambar tersebut menunjukkan sinapsis. Sinapsis adalah celah kecil antara dua neuron di mana sinyal informasi ditransmisikan. Sekian dari video saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.